Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita masuk dalam pembahasan materi kita. Banyak masjid di akhir tahun kemarin mengadakan satu acara yang namanya muhasabah. Isi daripada muhasabah itu adalah evaluasi diri, koreksi diri terhadap amalan kita, mana yang buruk untuk diperbaiki, mana yang kurang untuk ditambah, mana yang baik untuk lebih ditingkatkan. Agar kedepannya kita bisa lebih baik daripada tahun yang ditinggalkan. Adalah betul, Islam tidak mengajarkan kita muhasabah itu di setiap akhir tahun. Karena sejatinya muhasabah itu dilakukan setiap waktu. Muhasabah itu dilakukan setiap hari. Muhasabah itu dilakukan setiap kita selesai menghadapi satu peristiwa ataupun musibah, ataupun juga kenikmatan dan kebahagiaan. Tetapi kebanyakan masjid itu mengadakan akhir tahun sebagai upaya pengalihan umat daripada merayakan satu ritual yang bukan dari agama kita. Umat itu diboyong untuk masuk masjid mengadakan muhasabah. Selagi niatnya mengalihkan umat untuk melakukan hal yang lebih baik, yang lebih bermanfaat, maka itu dibolehkan, ya Bu. Jadi pahami bahwa yang namanya muhasabah itu sejatinya seharusnya setiap waktu, ya, setiap hari, setiap minggu, setiap kita selesai menghadapi satu peristiwa ataupun musibah ataupun kebahagiaan dan kenikmatan, maka disitulah kita bermuhasabah diri. Ambil ibrah kebiasaannya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah orang yang sangat disiplin, orang yang sangat tegas, bahkan terhadap amalan pun beliau sangat tegas. Yang sekarang, amalan yang nanti. Maka Umar bin Khattab selalu mengerjakan witir itu nanti pada saat tahajud. Tetapi kebiasaannya Umar bin Khattab adalah selalu memuhasabah dirinya jelang tidur. Beliau flashback hari ini, dalam sehari ini, ya, kebaikan apa yang sudah dilakukan untuk ditingkatkan, keburukan apa yang sudah terlakukan, baik itu disengaja atau tidak, disadari atau tidak. Yang teringat oleh beliau, namanya manusia adalah makhluk yang suka lupa, ya, keburukan-keburukan yang teringat oleh beliau, maka beliau membasahi lisannya dengan banyak beristighfar sampai beliau tertidur. Harapannya dengan istighfar itu Allah hapuskan kesalahan dan keburukan yang seharian tadi terlakukan. Di sini dari kasus Umar bin Khattab ini menjelaskan, menerangkan bahwa muhasabah itu setiap hari, setiap waktu, bukan akhir tahun. Nah, inti daripada muhasabah itu kan evaluasi diri, koreksi diri, agar ke depannya kita bisa lebih baik dari tahun-tahun yang kita tinggalkan. Sebagaimana hadis Rasulullah mengatakan, beruntunglah orang yang hari ini. Nah, ini tujuan daripada muhasabah. Sejatinya muhasabah itu tiap waktu, tiap hari, bukan akhir tahun. Hakikat daripada pergantian tahun adalah menasehati diri kita, mengingatkan dan menasehati diri kita akan satu firman Allah Ta'ala yang termuat dalam surat 21 ayat 1. Jadi hakikat pergantian tahun
adalah mengingatkan dan menasehati diri kita akan firman Allah Ta'ala yang termuat dalam surat 21 ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Perhitungan amal manusia telah semakin dekat kepada mereka, sedangkan mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat. Surat 21, surat Al-Anbiya, ayat 1. Allah Ta'ala berfirman, telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka. Nah, kita ketahui bahwa perhitungan amal itu terjadinya setelah kematian. Kalau sebelum kematian, itu waktunya mengerjakan dan memperbanyak amalan. Kalau Allah mengatakan telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, artinya telah semakin dekat kepada manusia kematiannya. Kita perhatikan, Allah menggunakan kata telah. Makna dari kata telah itu telah selesai, telah kita lalui. Terkait dengan pergantian tahun, maka kita pahami telah selesai 2023 yang menghantarkan kita masuk pada 2024. Hakikatnya bertambah tua umur kita, berkurang jatah hidup kita di dunia, semakin dekat dengan kematian. Jadi pahami, makna telah itu berarti kan lampau. Sudah kita lewati, sudah selesai, sudah kita lalui. 2023 sudah selesai, sudah kita lewati. Menghantarkan kita masuk pada 2024. Nah, maksudnya masuk 2024 ini, sadari. Kita semakin tua. Semakin berkurang jatah hidup kita di dunia. Semakin dekat dengan kematian. Di mana kematian itu adalah kepastian daripada Allah Ta'ala yang akan menimpa setiap makhluk yang bernyawa, yang siap, enggak siap, akan tiba giliran kita. Surat 3 Ali Imran, ayat 185, stressing pembahasan kita ada di awal ayat. Allah Ta'ala berfirman, setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Titik. Sudah satu kalimat yang berdiri utuh. Yang memiliki makna kematian itu adalah kepastian dari Allah Ta'ala yang akan menimpa setiap makhluk yang bernyawa. Setiap. Artinya siapapun tanpa kecuali. Sehingga kematian itu pasti akan dirasakan baik oleh laki-laki ataupun perempuan, baik yang tua ataupun yang muda, baik yang sehat ataupun yang sakit. Yang tidak jarang kita lihat di lingkungan kita, kematian itu tidak melulu menimpa yang tua dulu dan tidak melulu harus diawali dengan sakit. 62 ayat 8. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia pasti menemui kamu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Surat 62, surat Al-Jumu'ah, ayat 8. Allah Ta'ala berfirman, katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, ia itu maksudnya kematian, pasti menemui kamu. Kita perhatikan, Allah menggunakan kata lari. Apa maksudnya? Apa maksud dari kata lari? Menghindar. Nah, kenapa dia menghindar? Berarti makna di sini apa? Allah sangat tahu bahwa setiap hambanya nggak ada yang siap untuk mati. Allah sangat tahu bahwa kebanyakan dari hambanya takut akan mati. Dan itu terbukti. Jujur dengan diri kita. Dalam doa-doa kita, kita minta kepada Allah. Ya Allah, panjangkanlah umurku. Kan kita kira seperti
Apapun alasannya. Entah tuh hutang saya masih banyak, anak saya masih kecil, orang tua saya perlu perawatan, apapun alasannya. Kita mengatakan, ya Allah panjangkanlah umurku. Secara tidak sadar kita telah mengakui di hadapan Allah bahwa sampai detik ini kita belum siap untuk mati. Tetapi kata Allah, iya tuh kematian pasti menemui kamu. Berarti apa? Siap nggak siap? Setakut apapun kita pasti mati. Sekarang rangkaikan oleh kita bahwa pergantian tahun itu hakikatnya mengurangi jatah hidup kita di dunia. Semakin tua kita, wajarnya semakin dekat dengan kematian. Di mana kematian itu adalah kepastian dari Allah Ta'ala yang akan menimpa setiap makhluk yang bernyawa. Siap tidak siap, setakut apapun kita, maka akan tiba giliran kita. Sekarang sadari oleh kita satu hadis Rasulullah, riwayat Ibnu Majah dengan sanad yang sahih. Kata Rasulullah, orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik persiapan untuk kehidupan setelah matinya, mereka itulah orang-orang yang cerdas. Pahami oleh kita kalimat-kalimatnya, orang yang paling banyak mengingat kematian. Dengan mengingat kematian, dia memuhasabah dirinya terhadap amalan apa yang sudah dipersiapkan. Lalu ada resolusi diri, mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah matinya. Kata Rasulullah, mereka itulah orang yang cerdas. Sehingga makna dari hadis ini, orang yang paling banyak mengingat kematian adalah makna lain dari kata muhasabah. Coba kalau kita nggak ingat-ingat kematian, kita nggak akan mengevaluasi diri kita. Kita nggak akan mengevaluasi amalan kita sebagai bentuk persiapan untuk kematian kita. Tanpa evaluasi itu, kita menganggap diri kita benar, lempeng, baik-baik aja. Padahal belum tentu seperti anggapan kita. Jadi muhasabah itu betul-betul dianjurkan oleh Allah. Tetapi tidak ada anjuran akhir tahun. Karena sejatinya muhasabah yang isinya koreksi diri, evaluasi diri itu adalah setiap waktu. Untuk apa? Mempersiapkan, meyakini kita bakal mati, mempersiapkan bekal untuk kematian itu. Maka kata Rasulullah, orang yang paling banyak, berarti nggak sewaktu-waktu, paling banyak mengingat kematian. Mengingat kematian ini adalah makna lain dari kata muhasabah. Sehingga dia mengevaluasi amalannya untuk membuat persiapan bakal kehidupan sesudah matinya. Itulah orang yang cerdas, kata Rasulullah. Jadi mengingat-ingat kematian adalah makna lain dari kata muhasabah. Hadis ini bersinergi dengan firman Allah Ta'ala surat 59 ayat 18. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Surat 59 ayat 18. Allah mengawali firman-Nya dengan kalimat, wahai orang-orang yang beriman. Berarti ayat ini Allah peruntukkan untuk hamba-Nya yang beriman. Apa alasannya? Karena Allah sangat sayang kepada hamba-Nya yang beriman. Dan Allah menginginkan hamba-Nya yang beriman itu selalu dalam keadaan baik. Dan Allah juga tahu bahwa ayat ini pasti akan direspon hanya oleh hamba-Nya yang beriman. Selain itu, mungkin mereka baca tapi abai. Mereka paham tapi cuek aja.
Nah ini, ya. Kenapa Allah awali dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman? Karena Allah sangat sayang kepada hambanya yang beriman. Allah kepingin hambanya yang beriman ini tetap dalam kebaikan, selalu dalam kebaikan. Dan Allah sangat tahu bahwa ayat ini pasti akan direspon hanya oleh hambanya yang beriman. Apa kata Allah? Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Artinya takutlah kepada Allah. Isi daripada ketakwaan itu adalah mentaati perintah Allah, menjauhi larangannya. Itu isi. Lalu kata Allah, wal tanzur, dan hendaklah nafsu setiap orang maqaddamat lighat, memperhatikan apa yang telah berarti lampau, ya, telah diperbuatnya untuk hari esok, hari akhirat. Titik. Memperhatikan apa yang telah diperbuatnya, telah. Berarti kan dievaluasi tuh yang sudah dilakukan. Ini adalah juga makna lain dari kata muhasabah. Dan ayat ini merupakan perintah dan inti daripada muhasabah. Jadi surat 59 ayat 18 merupakan dalil perintah dan inti daripada muhasabah. Jadi inti muhasabah itu adalah memperhatikan, mengevaluasi, mengkoreksi amalan apa yang sudah dilakukan untuk diperbaiki. Agar apa? Ya, agar menjadi sebaik-baik bekal untuk hari esok, hari akhirat. Surat 59 ayat 18 adalah ayat yang memerintahkan kita untuk muhasabah, untuk koreksi diri, untuk evaluasi diri. Tidak ada perintah akhir tahun. Jadi muhasabahnya diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasulullah, tetapi muhasabah itu sejatinya setiap hari, setiap waktu, ya, setiap kita selesai menghadapi satu peristiwa kesenangan kah, musibah kah, kita evaluasi diri. Karena kata Rasulullah, hikmah itu milik orang beriman. Allah titipkan nikmat. Kalau kita ngaku orang beriman, cari hikmah. Oh, berarti Allah menguji saya untuk saya bisa bersyukur kepada Allah. Ketika Allah kasih musibah, Allah menguji kesabaran saya. Adil hikmah. Berarti apa? Muhasabah itu Allah perintahkan, Rasul perintahkan, tapi setiap waktu. Ya, bukan akhir tahun. Kalau ngadain akhir tahun itu hanyalah bentuk pengalihan umat. Daripada melakukan hal-hal yang sia-sia, maka didorong untuk masuk masjid, ya, melakukan hal yang baik yang namanya muhasabah, introspeksi diri, agar kedepannya kita harus lebih baik. Dengan niat seperti ini, maka dibolehkan. Tetapi tetap sejatinya muhasabah itu setiap waktu. Apa yang kita muhasabah? Apa yang kita koreksi? Apa yang kita evaluasi? Berdasarkan surat 59 ayat 18 ini kata Allah, ya, memperhatikan apa yang telah diperbuatnya. Berarti kan amalan-amalan yang sudah kita lakukan untuk hari esok akhirat. Berarti amalan yang sudah kita lakukan. Jadi kita evaluasi. Mana yang kurang ditambah, mana yang kurang baik diperbaiki, mana yang baik lebih ditingkatkan. Amalan apa itu? Semua amalan. Kita bahas satu amalan fundamental, yaitu sholat. Karena kata Rasulullah, as-sholatu imadduddin. Sholat itu tiang agama. Di hadis Rasul yang lain, kata Rasulullah, amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah sholat. Maka kita coba evaluasi sholat yang telah kita lakukan. Evaluasi pertama, apakah kita sudah melakukan sholat 5 waktu setiap hari? Kalau jawaban kita masih bolong-bolong sih. Kadang ngerjain, kadang enggak. Maka di tahun 2024 menjadi wacana resolusi untuk apa? Kerjakan 5 waktu. Kalau jawaban kita sudah, alhamdulillah sudah mengerjakan sholat 5 waktu. Maka evaluasi, sudah tepat waktukah? Kenapa
Kenapa ditanya? Karena Mu'adz bin Jabal bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Rasul menjawab, sholat pada waktunya. Apabila kita bilang belum tepat waktu, maka menjadi wacana resolusi. Untuk apa? Ditepati waktunya. Kalau sudah tepat waktunya, maka evaluasi lagi. Sudah khusyuk belum? Kenapa khusyuk ditanyakan? Karena sholat yang diinginkan oleh Allah Ta'ala tidak hanya tepat waktu, tapi juga khusyuk. Kita lihat surat 23 ayat 1, 2, dan 9. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman, yaitu orang yang khusyuk dalam sholatnya, serta orang yang memelihara sholatnya. Surat 23, surat Al-Mu'minun. Perhatikan ayat 1. Allah Ta'ala berfirman, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Pertanyaan kita, apa keberuntungannya? Jawabannya ada di ayat 10 dan 11. Mereka mewarisi surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Sejujurnya siapapun kita pasti menginginkan surga Firdaus. Untuk mendapatkan surga Firdaus itu syaratnya terkait dengan sholat di ayat 2. Allah Ta'ala mengatakan, alladzina hum fi sholatihim khasyi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholat. Khusyuk tertulis dalam Quran, maka hukum khusyuk dalam sholat itu adalah wajib. Tapi kenyataannya sulit untuk khusyuk. Sesulit apapun, kalau Allah minta itu khusyuk, maka itulah yang harus kita upayakan. Gimana caranya? Dalam hadis kata Rasulullah, sholatlah kamu dengan apa yang kamu bisa. Makna bisa di sini tidak hanya hafal, tapi paham apa yang kita baca. Sehingga apa? Tidak mengapa kita sholat menggunakan surat yang pendek tapi paham, daripada menggunakan surat yang panjang-panjang tapi tidak paham. Karena saat kita tidak paham dengan apa yang kita ucapkan, disitulah kita tidak akan pernah menemukan kekhusyuan dalam sholat. Berarti PR kita apa sekarang? Hafalkan Quran itu bersama terjemahnya. Menghafalkan terjemahnya itu lebih mudah. Karena dia menggunakan bahasa kita daripada menghafalkan Quran. Karena apa? Itu bukan bahasa kita. Jadi menghafalkan Quran itu walau hukumnya wajib sesuai kemampuan kita, itu perlu perjuangan yang luar biasa. Menghafal Quran itu perlu perjuangan. Sudah hafal, seringnya lagi hilang, cepat hilang. Itu kan fakta real. Kenapa begitu ya? Karena begitu banyak maksiat yang ada dalam pikir kita. Begitu banyak maksiat yang ada dalam hati kita. Karena dikatakan tidak akan pernah bisa menyatu cahaya dengan kemaksiatan. Lalu syarat orang mukmin yang beruntung yang kedua terkait dengan sholat di ayat 9. Kata Allah, yaitu orang-orang yang memelihara sholatnya. Makna memelihara itu tidak hanya khusyuk, tapi juga tepat waktunya. Jadi evaluasi sholat yang sudah kita lakukan itu, sudah khusyuk belum? Kalau belum, maka jadikan wacana resolusi. Bahwa di tahun ini kita harus bisa untuk berusaha khusyuk dalam sholat. Kalau jawabannya saya sudah khusyuk dalam sholat. Alhamdulillah saya khusyuk. Maka evaluasi di sholat kita lagi. Sudah gandeng dengan yang sunnah belum? Kenapa kok harus gandeng dengan yang sunnah? Karena sholat wajib yang kita lakukan, andai diterima, belum tentu sempurna nilainya. Dan menyempurnakan nilai amalan sholat kita itu hanya saat kita di dunia. Saat kita sudah meninggalkan dunia, maka nggak ada lagi kesempatan untuk memperbaikinya. Nggak ada lagi kesempatan untuk menambah, menyempurnakan nilai amalan sholat kita itu. Sudah gandeng belum? Karena salah satu ustadz mengatakan orang beriman itu
Jangan pernah tinggalkan 40 rakaat setiap hari. 40 rakaat itu adalah 17 rakaat sholat wajib, 11 rakaat sholat tahajud, dan 12 rakaat adalah sholat sunnah rawatib. Walaupun sholat tahajud dan rawatib hukumnya sunnah, tetapi jadikan sunnah itu bagaikan wajib. Karena kita membutuhkan keutamaan daripada amalan tahajud dan rawatib walau hukumnya sunnah. Evaluasi sholat kita. Tidak hanya sholat, tapi juga amalan kita yang lain. Satu misal sedekah. Pahami oleh kita, begitu banyak nikmat Allah atas diri kita. Contoh, di tahun 2024 ini Allah kasih kita kesempatan untuk hidup. Imam Al-Ghazali pernah berkata di hadapan muridnya. Kata Imam Al-Ghazali, kenapa Allah berikan hidup hari ini? Muridnya terdiam. Imam Al-Ghazali berkata, Allah berikan kita hidup hari ini karena masih ada dosa-dosa kita yang belum kita taubati. Ini kan nikmat dari Allah. Hari ini Allah kasih kita umur. Berarti apa? Allah sayang pada kita. Diberinya kita kesempatan untuk membenahi diri kita. Ini nikmat yang mahal. Lihat lagi, taklim, bisa hadir taklim walau secara online. Ini juga adalah nikmat yang mahal. Kenapa mahal? Karena tidak semua orang bisa join. Secara offline katanya nggak sempat, dibikin online juga nggak join. Sudah diberikan kesempatan. Pahami oleh kita, di dunia ini nggak ada kejadian yang terjadinya kebetulan. Di dunia ini semua kejadian dalam kehendak Allah. Maka apabila kita masuk bisa join hari ini dalam taklim, berarti Allah menghendaki kita untuk menjadi baik. Allah yang menggerakkan hati kita sehingga kita bisa masuk join dalam taklim. Taklim ini adalah nikmat Allah yang besar, yang mahal. Kenapa taklim dikatakan nikmat Allah yang mahal? Pahami, taklim itu adalah taman-taman surga di dunia. Ya kata Rasulullah, apabila kalian melintasi taman-taman surga di dunia, maka bergabunglah. Sahabat tanya, apa taman-taman surga di dunia itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir. Jadi taklim walau secara online itu dikatakan taman-taman surga di dunia. Kenapa taklim juga dikatakan nikmat yang mahal? Karena saat kita berada dalam taklim, kata Rasulullah, mereka akan dinaungi oleh malaikat rahmat. Bentuknya apa? Ketenangan. Dapat ilmu, yang dengan ilmu itu dia bisa merubah dirinya menjadi baik, yang dengan ilmu itu dia bisa menambah amalannya, yang bisa jadi amalan itu yang menjadi sebab dia diampuni oleh Allah, amalan itu yang menjadi sebab dia dihantarkan ke dalam surganya Allah. Kenapa taklim itu dikatakan nikmat yang mahal? Karena saat kita berada dalam taklim, nama kita disebut-sebut oleh Allah, dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan malaikat. Walau saat taklim itu kita ngantuk, kurang semangat, loyo, tapi saat itu Allah bangga kepada kita. Kenapa taklim juga dikatakan nikmat yang mahal? Karena dalam taklim itu tidak ada yang mengecewakan, tidak ada yang dusta dan didustakan. Semua disampaikan vulgar berdasarkan dalilnya. Nggak ada yang didustakan dan berdusta. Sehingga apa? Tidak ada yang mengecewakan hati kita. Itulah taklim. Sehingga apa? Taklim itu adalah nikmat yang mahal. Berarti apa? Dalam hidup kita hari ini dikasih umur, kita dikasih nikmat yang besar oleh Allah. Bisa join dalam taklim, kita diberikan nikmat yang besar oleh Allah. Maka terkait dengan sedekah, karena kita bisa dikasih nikmat yang besar, yang banyak, yang mahal oleh Allah, maka pantaskah tilawah Quran kita cuma 1 halaman dalam 1 hari? Pantaskah sholat kita cuma 2 rakaat dalam 1 hari? Pantaskah kita lewati malam kita tidak dengan bertahajud? Pantaskah kita sedekahnya besok aja? Berarti apa?
dengan berkurangnya jatah hidup di dunia. Semakin tua umur kita, semakin dekat dengan kematian. Terkait dengan ibadah-ibadah kita lakukan, bukan lagi asal mengerjakan, bukan lagi seikhlasnya, tetapi harusnya sudah sampai pada tahapan seikhlasnya dan sepantasnya serta seharusnya. Berarti sholatnya orang yang mendekati kematian sepantasnya dan seharusnya bagaimana? Sedekahnya orang yang mendekati kematian sepantasnya seharusnya bagaimana? Itu tahapan kita. Karena di surat 59 ayat 18 tadi kata Allah, memperhatikan, hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuat. Berarti yang telah diperbuat ini dievaluasi untuk ditingkatkan. Sholat kita ditingkatkan, tilawah Quran kita ditingkatkan, sedekah kita ditingkatkan. Karena diri ini sudah mendekati kematian, diambang kematian. Lalu juga kalimat, hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Maknanya bukan hanya Allah suruh kita untuk muhasabah, tapi Allah suruh kita untuk memperhatikan kemanfaatan untuk diri kita. Kemanfaatan berarti apa? Kebaikan-kebaikan yang menyelamatkan untuk diri kita. Sehingga apa? Perhatikan amalan-amalan yang telah kita lakukan. Amalan mana yang bisa kita unggulkan di hadapan Allah Ta'ala nanti dan menyelamatkan diri kita, maka lakukan di dunia. Perhatikan perbuatan-perbuatan apa yang bakal merepotkan dan merugikan kita saat berhadapan dengan Allah Ta'ala nanti, maka tinggalkan sekarang saat kita di dunia. Kok saat di dunia? Kita ingat kisah Fudail bin Iyad. Ya, satu hari Fudail bin Iyad bertemu dengan seorang lelaki. Kemudian beliau bertanya, berapa umurmu sekarang? Laki-laki itu menjawab 60 tahun. Kata Fudail bin Iyad, berarti hampir sampai perjalananmu menuju Allah. Fudail bin Iyad bicara seperti ini bukan tanpa dalil. Karena ada dalilnya. Dalam hadis Rasulullah bersabda, umur umatku antara 63 sampai 70 tahun, dan tidak banyak yang melebihi itu, titik. Berarti apa? Ada yang lebih 70, tapi nggak banyak. Lazim wajarnya antara 63 sampai 70. Mendengar itu, orang laki ini menjawab, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata Fudail bin Iyad, apa engkau paham kalimat yang kau ucapkan? Anak laki ini menjawab, paham. Sesungguhnya aku ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Kata Fudail bin Iyad, barang siapa yang sadar dia bakal kembali kepada Allah, maka dia harus tahu dia akan berhadapan dengan Allah. Barang siapa yang sadar dia akan berhadapan dengan Allah, maka dia harus tahu dia akan ditanya oleh Allah. Barang siapa yang sadar dia akan ditanya oleh Allah, maka dia harus menyiapkan jawaban-jawabannya. Jadi, jawaban-jawaban itu adalah bentuknya amal soleh. Dan amal soleh itu hanya bisa dilakukan saat kita di dunia sebelum datang kematian. Apabila sudah datang kematian, maka tidak ada lagi kesempatan untuk mempersiapkan amalan itu. Maka apa? Jadi kalimat surat 59 ayat 18 tadi kata Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Maknanya Allah perintahkan kita untuk memperhatikan apa-apa kemanfaatan, artinya kebaikan yang menyelamatkan diri kita saat kita berhadapan dengan Allah. Karena semua amalan itu hanya bisa dilakukan di dunia. Agar apa? Agar kita tidak menyesal saat kita berdiri di hadapan Allah Ta'ala. Kita bisa lihat firman Allah Ta'ala dalam surat 35 ayat 37. Surat 35 ayat 37. Kemudian surat 32 ayat 12. Kemudian surat 7 ayat 179. Yang terdekat surat 32 ayat 12.
Bismillahirrahmanirrahim. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar. Maka kembalikanlah kami ke dunia. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan. Sungguh kami adalah orang-orang yang yakin." Surat 32, surat As-Sajadah, ayat 12. Allah yang mengatakan, kata Allah apa? Alangkah ngerinya. Jadi Allah aja bilang ngeri. Alangkah ngerinya jika sekiranya kamu, kata Allah, melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Allah. Menundukkan, berarti apa? Menyesal. Mereka berkata, ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar. Berarti ketika dia hidup, dia telah melihat, dia telah mendengar, tapi nggak mikir. Asik sibuk dengan kesenangan hawa nafsunya. Maka kata mereka, maka kembalikanlah kami ke dunia. Berarti penyesalan. Menyesal. Niscaya janji mereka, niscaya kami akan mengerjakan kebajikan. Janji mereka. Surat 35 ayat 37. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka berteriak di dalam neraka itu, "Wahai Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu." Dikatakan kepada mereka, "Bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berfikir bagi orang yang mau berfikir? Padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan, maka rasakanlah azab kami. Dan bagi orang-orang zalim tidak ada seorang penolong pun." Surat 35, surat Fatir ayat 37 kata Allah. Dan mereka berteriak di dalam neraka. Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan apa yang telah kami kerjakan dahulu. Kalimat penyesalan, menyesal bahwa amalan yang sedikit, menyesal bahwa amalan yang seadanya, menyesal bahwa amalan yang asal dikerjakan. Kalimat penyesalan. Tapi apa kata Allah? Bukankah kami telah memanjangkan umurmu, kata Allah. Bukankah kami telah memanjangkan umurmu? Artinya apa? Ketika kita masuk 2024, itu Allah sudah panjangkan umur kita. Amanahnya berbenah diri, benahi diri kita, benahi amalan kita. Bukan untuk senang-senang. Lalu kata Allah, bukankah ya telah datang kepadaku seorang pemberi peringatan? Itu Rasulullah. Adalah betul, kita hidup bukan di zaman Rasulullah. Tapi ada kiai, ada ustadz, ustazah, ada asatidz yang menyampaikan kebaikan untuk kita. Kenapa kita nggak dengerin? Berarti apa? Dengar cuek aja, dengar abai aja, dengar keluar masuk ke kuping kiri, keluar lagi kuping kiri. Nggak buat berpikir, nggak buat berpikir. Akhirnya apa? Menyesal. Surat 7 ayat 179. Kenapa mereka nggak berpikir? Kenapa mereka menyesal? Lihat jawabannya di surat 7 ayat 179. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Surat 7 Al-A'raf ayat 179. Akhir ayat kata Allah. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Orang-orang yang lalai. Orang-orang yang gak berpikir. Orang-orang yang sibuk dengan kesenangan dunia. Allah ibaratkan mereka seperti hewan ternak. Bahkan lebih sesat daripada hewan ternak. Kalau kita mau jabarin, nanti ini disetting ya. Ibaratnya hewan ternak itu kambing. Tetapi kita lebih sesat daripada kambing. Hewan ternak itu contohnya ayam. Kita lebih sesat daripada ayam. Kenapa kok seperti itu? Karena kata Allah, kita punya hati, tapi nggak dipahami untuk memahami ayat-ayat Allah. Kita punya mata, tapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Kita punya telinga, tapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Berarti apa? Allah fasilitasi kita untuk evaluasi diri. Hasil evaluasi dijadikan resolusi agar kedepannya jangan sampai menyesal. Narasinya gimana?
Yang paling mudah, kita perempuan, pasti kita make upan. Bebedaklah minimal. Saat bebedak kan kita belum pakai kerudung. Kemarin kita pakai bedak, terlihat uban satu di kiri. Pagi ini pakai bedak, terlihat satu uban di kanan. Saat bebedak kita mulai kerutan di mata kita, pipi yang mulai turun. Nah itu mata kita kan melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Maka hati pahami, ya Allah, saya sudah tidak lagi muda. Maka apa? Persiapkan kematian kita. Dengarkan setiap kebaikan yang disampaikan oleh siapapun. Saring dengan akal kita, lakukan. Jangan abai-abai aja. Maka inilah hikmahnya. Kata Rasul, obat itu jangan dicabut. Buat apa? Warning bagi kita. Semir boleh, tapi nggak boleh warna hitam. Berarti apa? Silakan mau hijau, merah, kuning. Kelihatan dong, itu kuning uban, itu merah uban, karena beda dengan yang ada. Memang kalau kasih warna hitam, maka nggak akan ada wacana berpikir untuk itu. Karena sama dengan yang ada. Jadi apa? Pergantian tahun itu hakikatnya menasehati diri kita. Bahwa kita tidak lagi muda. Jatah hidup kita makin berkurang. Konsekuensinya semakin dekat dengan kematian. Maka Allah perintahkan kita evaluasi diri. Introspeksi diri terhadap amalan yang sudah kita lakukan. Artinya yang kurang baik diperbaiki, yang kurang ditambah, yang baik ditingkatkan. Kenapa? Karena kesempatan itu hanya ada di dunia. Karena bila kematian datang, kesempatan itu sudah nggak ada lagi, agar nggak ada penyesalan. Maka perhatikan tuh amalan-amalan yang bisa menyelamatkan kita saat berhadapan dengan Allah. Siapkan sekarang saat di dunia. Perbuatan-perbuatan apa yang akan merepotkan kita saat pertanggungjawaban di hadapan Allah, maka apa? Tinggalkan sekarang saat kita di dunia. Agar apa? Agar kita nggak nyesal. Karena sejujurnya kita pasti menginginkan akhir hidup kita mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Surat 59 ayat 20. Di situ Allah katakan, tidaklah sama penghuni surga itu dengan penghuni neraka. Dan Allah, tidak sama penghuni neraka dengan penghuni surga. Penghuni surga itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Di ayat ini selamanya nggak akan sama penghuni neraka dan penghuni surga. Penghuni surga itu adalah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Siapa dia? Orang yang terus mentaati perintah Allah. Orang yang terus taat kepada perintah Allah. Orang yang terus memperbaiki diri. Orang yang terus sibuk menjadikan dirinya lebih baik. Sehingga ada ungkapan seorang ulama mengatakan, jadilah wanita solihat yang terdidik. Sudah solihat, terdidik, berarti punya ilmu. Yang dengan ilmunya itu dia sibuk menjadikan dirinya lebih baik. Berarti kan nggak ada kesempatan untuk mengulik-ngulik kekurangan orang lain. Dia sibuk menjadikan dirinya lebih baik. Dia sibuk menebarkan kebaikan untuk orang lain. Karena dunia ini terlalu sempit dan picik. Kalau hanya terobsesi menjadi perempuan-perempuan cantik. Picik. Kenapa picik? Kecantikan itu akan habis dimakan oleh binatang-binatang tanah. Merawat kecantikan harus selagi niat kita untuk suami kita. Tetapi dengan tidak menzolimi suami kita. Karena meminta uang belanja melebihi kemampuan suami kita adalah perilaku durhaka istri kepada suami. Rawat sesuai kemampuan kita. Dan alangkah baiknya dengan ilmu yang kita miliki, uang itu bisa kita sisihkan untuk sedekah. Sebagai simpanan terbaik saat di akhirat nanti. Karena secantik apapun kita akan masuk liang lahat. Tubuh kita akan dihabisi oleh binatang-binatang tanah. Jadi apa? Jadilah perempuan solihat yang terdidik, yang terus mencari ilmu. Karena dengan ilmu itulah dia tidak akan sempat mencari kekurangan aib orang lain. Dengan ilmu itu dia sibuk memperbaiki dirinya untuk menjadi lebih baik. Jadi apa? Akhir tahun kemarin kita muhasabah. Muhasabah bukan sekedar muhasabah, tapi cari tahu kekurangan diri kita untuk dijadikan resolusi agar ke depannya kita harus lebih baik daripada yang telah kita tinggalkan. Itu saja materi kita hari ini.
Mudah-mudahan bermanfaat, menjadi satu semangat baru untuk kita. Untuk kedepannya kita harus lebih semangat, untuk lebih memperbaiki diri kita, untuk menjadi lebih baik lagi, agar tidak meninggalkan penyesalan saat kita berhadapan dengan Allah Ta'ala. Karena sesungguhnya yang dekat itu adalah kematian. Dunia itu perlahan tapi pasti akan kita tinggalkan dan meninggalkan diri kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita sudahi pertemuan kita pagi hari ini dengan membaca istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Sehat selalu insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.